Oke, baiklah anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian harus mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Dan yang kedua, harus mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Nah, tentunya aku sekalian sudah pernah melihat gambar ini kan? Ya, kalau di kelasnya kalian kan ada tuh ya, ada di atas. Ini adalah gambar lambang negara Indonesia. Nah, ini adalah namanya burung Garuda. Nah, burung Garuda ini adalah sebuah simbol. Ya, ini adalah simbol negara atau lambang negara. Burung Garuda ini memang dilihat warnanya itu keemasan, itu melambangkan kejayaan. Ya, ini lambangnya kejayaan, warna keemasan. Jadi burung Garuda ini itu sebenarnya mitos bahwa dia adalah kendaraan Dewa Wisnu dalam menjalankan tugas. Jelas burung Garuda itu perkasa, ya. Kemudian dalam setiap sayap, ekor, ya bulu-bulunya itu mengandung arti. Ini bulu sayapnya ini jumlahnya sebanyak 17, ya. Ini 17, ini juga 17. Kemudian di bawah ini jumlahnya 8, ya. Itu melambangkan tanggal 17 bulan 8, ya. Kemudian ini jumlahnya di bawah ini 19, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, jumlahnya ini di bawah 19. Di sini di lehernya, bulu lehernya ini jumlahnya 45. Jadi, tanggal 17 Agustus 1945 atau 1945. Nah, di tengah-tengahnya ini ada perisai. Ini perisai, inilah melambangkan sila-sila Pancasila. Ini kan 5. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, ini kamu sudah tahu kan? Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Yang kedua dilambangkan dengan rantai. Yang ketiga pohon. Yang keempat adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Ya, itulah. Ini sekalian, ada yang kamu lihat ini burung Garuda menghadap ke kanan. Nah, itu melambangkan kebaikan. Yeah. Jadi burung Garuda ini dirancang oleh orang Islam, ya, namanya Sultan Hamid II, ya, dari Pontianak. Nah, ya, kemudian disempurnakan oleh Insinyur Soekarno ya. Dia disempurnakan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Muhammad Hatta. Iya. Itulah gambaran tentang lambang negara Indonesia, ya. Oke. Nah, perhatikan aku sekalian. Nah, ini sila-sila Pancasila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, semoga anak-anakku sekalian sudah hafal semua ya. Oke, perhatikan nilai ketuhanan atau ketuhanan yang Maha Esa.
adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Nah, contohnya, jadi orang yang rajin beribadah, sholat 5 waktu adalah orang yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama. Nah, yang mana lagi yang kedua? Menghormati agama orang lain, yaitu pengamalannya ya. Jadi kalau kalian tidak menghormati agama lain, berarti kamu atau kalian tidak menjalankan sila pertama, ya. Kemudian tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, ya. Jadi kalau orang sholat, orang di gereja, orang di vihara tidak boleh diganggu, ya. Tidak mencela agama orang lain. Ini ya, apabila ada orang mencelah-celah orang lain yang beragama lain, nah itu melanggar undang-undang atau melanggar pasal dari Pancasila. Oke, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, ya. Oke, kemudian sila kedua. Nah, perhatikan nilai kemanusiaan. Nah, ini nilai kemanusiaan. Nah, contohnya menaati nasihat orang tua. Iya, jadi orang yang mengamalkan nilai Pancasila sila kedua harus taat kepada nasihat orang tua. Menghormati bapak ibu, neneknya, kakeknya, kakak ataupun adiknya, ya semua harus dihormati. Ya, dihormati hak-haknya begitu. Ya, orang kan punya hak, adik punya hak bermain. Ya, dan semua orang tua, ya siapapun yang ada di rumah atau di sekitar kita, kita harus menghormatinya dan menghargainya. Kemudian tidak mengambil kepunyaan orang lain, ya. Tidak boleh mengambil kepunyaan kakak, tidak boleh mengambil kepunyaan adik, ya. Pinjam boleh, ya, tapi harus memberitahu. Kemudian saling membantu di rumah, ya, membantu bapak, membantu ibu, tidak menyusahkan. Oke, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Tidak mengejek orang lain, saling menyayangi dalam keluarga. Ya, sayangilah kakaknya, sayangi adiknya, sayangi ibunya, sayangi bapaknya, tantenya, neneknya, kakeknya, dan lain-lain sebagainya. Oke, saya kira kalian adalah anak yang baik. Oke, kita pindah ke nilai persatuan. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Sila ketiga Pancasila mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus siap serta rela berkorban dalam membina kehormatan bangsa dan negara. Contoh, tidak bertengkar, tidak mudah marah-marah, bergotong royong, bekerja sama membersihkan rumah, ya. Banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Nanti kalian cari di Google kah atau di buku-buku, ya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi setiap melakukan kegiatan harus musyawarah. Contoh, memberitahu jika ingin melakukan sesuatu di rumah. Jadi jika ada sesuatu yang ingin dilakukan, harus minta izin dulu. Harus kasih tahu ibu, kasih tahu bapak, ya. Bilang, Pak, saya mau membangun rumah-rumahan, membangun main-mainan. Oh, ya begitu ya, minta izin. Kemudian ikut dalam pemilu. Ini orang-orang tua ya. Ikut memilih. Kalau kalian hanya memilih ketua kelas. Kemudian melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau ada keputusan harus diambil melalui musyawarah atau rapat namanya ya, rapat-rapat. Oke, yang terakhir adalah sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh, menghargai hak orang lain, bersikap adil, tidak boros. Nah, ini kebanyakan belanja itu boros. Banyak main game menggunakan kuota itu boros. Rajin menabung. Jadi kalau ada uangnya ya ditabung dong, ditabung. Beli tabungan ya, beli celengan. Kemudian melaksanakan kewajiban di rumah dengan baik, suka bekerja keras. Nah, jadi itulah anakku sekalian.
nilai keadilan sosial. Jadi melaksanakan kewajiban di rumah. Kewajibannya apa? Ya membantu orang tua. Menyayangi adiknya juga adalah kewajiban. Kemudian ya tentunya sholat 5 waktu. Kalian kan sudah gede, sudah besar. Jadi harus rajin sholat 5 waktu. Oke, kemudian suka kerja keras. Kerja keras itu belajar itu kerja keras ya. Jadi kalau kalian suka belajar itu namanya suka bekerja keras. Dan kalian sudah melaksanakan sila kelima. Jadi kalian akan menjadi anak yang cerdas. Jadi itulah anakku sekalian tentang makna-makna yang ada di dalam Pancasila atau setiap silanya ada maknanya. Oke, tentu kalian sudah bisa mengerti ya, walaupun sekilas penjelasan dari Bapak, namun kalian juga masih bisa mencari di beberapa sumber dari buku dan dari internet dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.